Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Andri Wahyuni dengan NIM 1919-1050-1015. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait salah satu isu permasalahan pada sektor pertanian yang ada di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suprobo Aji. Salah satu isu permasalahan pada sektor pertanian di Indonesia yang akan saya bahas yakni mengenai penurunan sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, sumber air pertanian, yakni membahas terkait pemahaman mengenai sumber air pada sektor pertanian. Topik yang kedua yakni isu penurunan sumber air pertanian, yang berisi terkait latar belakang munculnya permasalahan sumber daya air dan penyebab penurunan sumber daya air untuk kepentingan pertanian. Topik yang ketiga yakni pengelolaan sumber daya air untuk sektor pertanian, yang berisikan tentang strategi tepat mengelola ketersediaan sumber daya air. Dan yang keempat yakni studi kasus. Pada studi kasus kali ini, saya akan membahas terkait pengaruh konversi lahan pertanian menjadi perindustrian terhadap sumber daya air tanah di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Untuk pembahasan yang pertama yakni sumber air pertanian. Pengertian sumber daya air adalah sumber daya yang terbarui, bersifat dinamis, mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah, berpindah-pindah, serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Termasuk dalam pengertian ini, air permukaan yakni air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Selanjutnya yakni ada pemanfaatan sumber daya air. Pemanfaatan sumber daya air dilakukan hampir di seluruh kehidupan manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk usaha yang menggunakan bahan dasar air atau sebagai penunjang, termasuk usaha di bidang pertanian. Pemanfaatan sumber daya air guna pemenuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Pemanfaatan sumber daya air dengan pengembangan sistem irigasi sangat perlu dilakukan. Irigasi sendiri memberi peran yang sangat penting untuk sistem pertanian Indonesia, sebab tanaman pada sektor pertanian membutuhkan sumber daya air pada seluruh periode masa tanamnya. Adapun sumber air pertanian, yakni dapat berupa air sungai, sumur air, air pegunungan, waduk, atau bendungan. Semua sumber air pertanian ini akan diolah melalui sistem irigasi, yang merupakan sistem pengairan untuk lahan pertanian. Adapun jenis-jenis sistem irigasi, yakni yang pertama irigasi permukaan. Pada irigasi permukaan, penyaluran air dilakukan dengan pipa atau selang dengan memanfaatkan daya gravitasi dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang kedua yakni irigasi bawah permukaan. Pada irigasi bawah permukaan, pengairan dilakukan melalui lapisan bawah tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka. Yang ketiga yakni irigasi pancaran. Pada irigasi pancaran, penyaluran air dari sumber ke daerah sasaran menggunakan pipa yang disumbat ujungnya agar air keluar memancar seperti hujan. Yang keempat yakni irigasi pompa air. Pada irigasi pompa air, pengairan dilakukan menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan air dari sumber air ke lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Dan yang terakhir yakni ada irigasi dengan ember atau timba. Pada irigasi ini, pengairan dilakukan dengan tenaga manusia, yakni para petani yang mengairi lahannya dengan menggunakan ember atau timba. Selanjutnya
yakni pentingnya sumber daya air bagi sektor pertanian. Sektor pertanian biasanya tidak terlepas dari sumber daya air, di mana tumbuhan hidup memerlukan air untuk menunjang pertumbuhannya. Apabila tanaman pertanian mengalami kekurangan air, maka dampak yang akan ditimbulkan yakni tanaman akan menjadi kerdil dan lambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya menjadi abnormal. Adapun manfaat air bagi sektor pertanian, yakni yang pertama, membantu membasahi lahan pertanian yang kering agar mudah ditanami. Yang kedua, yakni membantu menyuburkan tanah pertanian. Yang ketiga, sebagai media penyerapan unsur hara tanaman pertanian, sehingga dapat menyuburkan tanaman. Dan yang terakhir, yakni sebagai pemelihara suhu tanaman pertanian, sehingga tanaman pertanian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Membahas terkait topik yang kedua, yakni adanya isu permasalahan penurunan sumber air pertanian. Sumber daya air yang sangat berperan penting dalam seluruh sektor kehidupan tentunya dibutuhkan keseimbangan dalam penggunaannya. Kebutuhan akan jumlah sumber daya air yang banyak dan berperan sangat penting bagi pertanian seiring berjalannya waktu mulai menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan pada sektor pertanian terkait ketersediaan sumber daya air yakni menurunnya sumber daya air bagi sektor pertanian. Penurunan tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, terjadinya krisis air yang mengharuskan sumber daya air pertanian dialihfungsikan guna kepentingan masyarakat. Berikut merupakan penyebab-penyebab menurunnya sumber daya air sektor pertanian. Yang pertama, yakni adanya ancaman kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung daerah aliran sungai atau DAS dalam menahan dan menyimpan air. Hal tersebut mengidentifikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air yang menyebabkan kelangkaan sumber daya air. Yang kedua, yakni tidak terkendalinya perkembangan lahan terbangun. Semakin banyaknya lahan terbangun, seperti berkembangnya daerah permukiman dan industri, telah menurunkan area resapan air, serta mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya air. Tentunya, hal ini juga akan berimbas terhadap tersedianya sumber daya air bagi sektor pertanian. Yang ketiga, yakni meningkatnya konflik sumber daya air. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, industri, dan pertanian yang juga semakin meningkat. Kebutuhan air yang semakin meningkat di satu sisi cenderung mengakibatkan adanya eksploitasi sumber daya air berlebihan untuk kepentingan individual atau golongan. Misalnya, terjadi eksploitasi yang dilakukan perusahaan air minum mineral untuk kepentingan industri mereka. Hal ini tentunya juga menjadi penyebab menurunnya sumber daya air pada bidang pertanian. Yang keempat, kurang optimalnya jaringan layanan irigasi. Kurang optimalnya jaringan layanan irigasi disebabkan belum lengkapnya sistem jaringan dan ketidaktersediaan air sehingga terjadi penurunan sumber daya air bagi pertanian. Dan yang kelima yakni faktor kelembagaan. Dari faktor kelembagaan, penyebab menurunnya sumber daya air yakni disebabkan oleh lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan tata laksana serta kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam mengelola sumber daya air. Pengelolaan selanjutnya yakni yang merupakan strategi tepat dalam mengatasi permasalahan penurunan sumber daya air dalam sektor pertanian. Adapun 5 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Yang kedua, yakni peningkatan peran masyarakat untuk mengelola sumber daya air. Dan yang ketiga, meningkatkan ketersediaan daerah sumber air baru. Yang keempat, optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi. Yang kelima, meningkatkan dan memperbaiki koordinasi kelembagaan pengelola sumber daya air. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing dari strategi untuk mengatasi penurunan sumber air untuk pertanian. Cara mengatasi permasalahan
penurunan sumber daya air pada sektor pertanian. Yang pertama yakni pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, yakni dengan melakukan kegiatan konservasi lahan, pelestarian hutan, dan daerah aliran sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya air dalam upaya mencegah kerusakan daerah tangkapan air, sehingga sumber air terjaga dengan baik. Dengan begitu, sumber daya air untuk pertanian akan tercukupi. Yang kedua yakni peningkatan peran masyarakat untuk mengelola sumber daya air. Semakin banyaknya lahan terbangun oleh permukiman hingga adanya kegiatan industri, diharapkan diadakan penyuluhan terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang menjadi sumber air, serta menjaga daerah sumber air dari pencemaran limbah industri, sehingga daerah sumber air dapat terjaga dan masyarakat juga mampu mencegah terjadinya krisis air. Dengan begitu, krisis air yang semakin dapat diatasi tentunya tidak akan membuat sumber air pertanian akan kembali menurun. Yang ketiga yakni meningkatkan ketersediaan daerah sumber air baru. Peningkatan ketersediaan daerah sumber air baru dapat dilakukan dengan pembangunan tempat penampungan air hujan seperti situ, bendungan, dan waduk sehingga airnya bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. Yang kedua yakni mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut dengan membuat sumur resapan air atau lubang resapan biopori. Yang ketiga yakni pengembangan teknologi desalinasi untuk mengelola air asin atau air laut menjadi air tawar. Cara yang keempat yakni melakukan optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi. Optimalisasi pengelolaan layanan irigasi dilakukan dengan melengkapi prasarana pendukung jaringan irigasi, serta merealisasikan kewenangan pemerintah tentang pembentukan Komisi Irigasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, di mana Komisi Irigasi dibentuk guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap wilayah, baik itu wilayah provinsi hingga wilayah kabupaten atau kota. Langkah yang kelima yakni meningkatkan dan memperbaiki koordinasi kelembagaan pengelola sumber daya air. Peningkatan dan perbaikan koordinasi kelembagaan pengelola sumber daya air dimulai dengan mengarahkan instansi terkait untuk melibatkan seluruh stakeholder pengelola sumber daya air, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berwenang dalam bekerja sama melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya air dengan meminimalisir kerusakan hingga pencemaran yang mungkin terjadi. Stakeholder lainnya yakni juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan bijak dalam memanfaatkannya. Selanjutnya, saya akan membahas 3 kasus tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi perindustrian terhadap sumber daya air tanah di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan air yang dihadapi Indonesia adalah keterbatasan sumber daya air di satu sisi dan di sisi lainnya meningkatnya kebutuhan air, yakni untuk sektor pertanian, industri, perkotaan, dan permukiman, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, pariwisata, air minum, kesehatan, dan yang lainnya. Alih fungsi lahan seringkali berujung pada kerusakan ekosistem yang begitu cepat. Salah satu dampak kerusakan ekosistem tersebut adalah munculnya krisis sumber daya air. Air yang merupakan sumber daya yang sangat menentukan dan menyeimbangkan metabolisme sosial dan lingkungan, maka alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian harus memperhatikan ketersediaan sumber daya air untuk masyarakat maupun untuk irigasi bagi sektor pertanian itu sendiri. Tingginya angka pertambahan penduduk dan ditambah lagi semakin banyak industri-industri yang berkembang di daerah, maka konversi lahan atau alih fungsi lahan menjadi tidak dapat dihindari, sehingga hal tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu berkurangnya ketersediaan sumber daya air karena adanya alih fungsi lahan, terutama untuk bidang pertanian. Berdasarkan Tabel 6 merupakan data dari jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian pada tahun 2014 hingga tahun 2016 yang terjadi di desa
Pondok, Desa Parangjoro, Desa Telukan, dan Desa Pandean. Dari tabel di atas, menunjukkan jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian dari tahun 2014 hingga 2016. Dari tabel di atas menunjukkan jumlah alih fungsi pertanian menjadi perindustrian dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Walaupun setiap tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan air tanah di desa tersebut. Pasalnya, jumlah perindustrian yang semakin meningkat, maka kebutuhan air juga meningkat, karena suatu perindustrian sangat membutuhkan air yang cukup besar atau banyak. Hal ini tentu saja berdampak pada air tanah masyarakat sekitar. Dan berdasarkan tabel 8, yang merupakan data persentase percepatan konversi lahan di Desa Pondok, Parangjoro, Pandean, dan Telukan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Pada tabel tersebut, informasi yang didapatkan yakni bahwa persentase percepatan konversi lahan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun pada 4 desa tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap tersedianya jumlah air atau sumber daya air pada desa tersebut. Karena pada tabel 9, di mana sini merupakan pernyataan narasumber atau ahli sumur tentang ketersediaan air pada masing-masing desa, yang juga dilakukan analisis pada tahun 2014 hingga tahun 2016, menunjukkan bahwa adanya penurunan sumber daya air tanah yakni pada sumur air yang diakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, khususnya yakni terjadi di Desa Pondok. Ias mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pasalnya pada tahun 2014, pada Desa Pondok terjadi konversi 1,1 hektar lahan pertanian menjadi lahan industri. Hal tersebut menyebabkan kedalaman sumur menjadi 5 meter. Lalu, pada tahun 2015 terjadi konversi sebesar 1,6 hektar yang menyebabkan kedalaman sumur bertambah menjadi 2 meter, sehingga totalnya kedalaman sumur kini menjadi 7 meter. Dan di tahun 2016, walaupun hanya terjadi konversi sebesar 0,8 hektar, tetapi hal tersebut tetap berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya air tanah, yang dibuktikan bahwa kedalaman sumur bertambah 1 meter, hingga kini menjadi 8 meter. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan adanya konversi lahan, khususnya dari lahan pertanian ke lahan perindustrian, mempengaruhi ketersediaan sumber daya air. Karena suatu perindustrian yang membutuhkan banyak sumber daya air akan melakukan pengeboran tanah puluhan meter untuk mendapatkan sumber air yang banyak. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kelangkaan air tanah di sekitar perindustrian tersebut. Hal ini juga tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan lahan serta ketersediaan sumber daya air pada sektor pertanian. Sehingga benar adanya keterbatasan sumber daya air pada sektor pertanian dan meningkatnya kebutuhan air pada sektor industri adalah penyebab utama dari permasalahan menurunnya sumber daya air untuk kepentingan pertanian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.